dengan terang-terangan menolak, ya, tanpa dalil dan argumentasi. Saya tidak suka, intinya demikian. Ini hukum Allah tapi saya tidak setuju. Ini hukum jilbab wajib, enggak, saya enggak wajib. Ya. Salat wajib, enggak wajib. Padahal enggak ada dalil, pokoknya saya enggak setuju. Ini contoh dia terang-terangan menolak tanpa dalil, tanpa argumentasi. Ya. Salat 5 waktu, salat 2 waktu aja. Salat 3 waktu aja. Enggak ada 5, 3 saja, ya. Tanpa argumentasi. Orang semua tahu salat 5 waktu. Orang Islam yang sudah lama ya, tahu salat 5 waktu, bilang enggak. Apa dalilnya? Tanpa argumentasi. Ini contoh terang-terangan. Homoseksual halal tanpa pokoknya meskipun dalam Al-Quran haram, saya bilang halal. Ini contoh, ini jelas kafir. Dia tolak terang-terangan tanpa ada argumentasi sama sekali. Model yang kedua, mengingkari dengan ta'wil. Itu argumentasi yang tidak bisa diterima. Contohnya, ini juga banyak contohnya. Contoh, seperti orang-orang batiniyah, kaum batiniyah yang memiliki tafsir batin atau meyakini tafsir batin. Misalnya mereka mengatakan yang dimaksud dengan faraid, salat, haji, puasa itu bukan sebagaimana yang kalian ketahui, maksudnya yaitu nama-nama orang. Itu salat maksudnya si fulan, haji maksudnya si fulan, zakat maksudnya si fulan, shaum maksudnya si fulan. Kita disuruh untuk berwala kepada mereka. Ini contoh takwil tapi tidak bisa diterima. Adapun perkara-perkara yang haram seperti zina, minum khamar, kata mereka itu bukan barang-barang yang kalian, itu tafsir zahir. Kita punya tafsir batin. Maksud dari zina, khamar, membunuh itu maksudnya nama-nama orang tertentu yang kita diperintahkan untuk berlepas diri dari orang-orang tersebut. Jadi kata mereka, apa yang kalian lihat itu tidak boleh ditafsirkan secara zahir, tapi itu merupakan simbol-simbol yang menunjukkan pada makna yang lain. Jadi kata mereka, haji, puasa, salat, zakat ini adalah simbol dari nama-nama orang tertentu yang kita diperintahkan untuk berwala. Adapun salat tidak wajib, zakat tidak wajib, yang seperti kalian lakukan tidak wajib, itu zahir. Kita punya tafsir batin. Taib, minum khamar, berzina, bagaimana? Mereka bilang kita punya tafsir batin. Tafsir batin dari khamar, zina, membunuh, mencuri itu adalah nama-nama orang, simbol-simbol yang menunjukkan nama orang, nama orang-orang tertentu yang kita diperintahkan untuk berlepas diri nama-nama orang tertentu. Adapun minum khamar enggak ada masalah. Adapun zina tidak jadi masalah. Ini jelas kafir. Mereka punya takwil, alasan, argumentasi tapi tidak bisa diterima. Ini contoh, ini kelompok seperti ini disebutkan oleh Al-Qadhiyah dalam kitabnya Syifa. Ada kelompok seperti ini. Ada kelompok kebatinan yang mereka memiliki tafsir-tafsir batin. Ada tafsir zahir, mereka punya tafsir batinnya aneh-aneh. Ya seperti Qaramithah. Qaramithah mengatakan namanya haji. Haji adalah dalam bahasa artinya qasada atau menuju atau ziarah. Maksudnya menziarahi ulama tertentu. Bukan pergi ke Ka'bah, bukan, kata mereka. Contoh mereka mengatakan saum. Saum secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Bukan seperti yang kalian lakukan, wahai kaum muslimin, menahan makan, minum, dan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maksud dari saum adalah menahan rahasia. Ini contoh tafsir kebatinan dari kelompok Qaramithah. Tafsir kebatinan dari puasa adalah menahan, maksudnya menahan rahasia, jangan dibeberkan. Adapun puasa itu tidak berlaku. Jadi mereka menolak hukum Allah dengan tafsir batin. Ini kafir. Ustaz, mereka punya argumentasi. Ya, argumentasi tidak diterima. Tidak bisa diterima. Tapi contoh yang kedua, seperti kaum sufia ekstrim. Ini yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Sebagaimana pertemuan lalu, pertemuan sebelumnya. Mereka mengatakan jika sudah yakin maka tidak wajib syariat. Jika sudah ma'rifat gugur syariat.
Ini sudah kita jelas pertemuan lain. Ini juga kafir. Adapun mereka berdalih, beralibi dengan misalnya karena Allah berfirman begini, karena kita sudah yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai kau yakin, sudah yakin enggak perlu sembah Allah lagi. Ini semua meskipun dianggap dalil oleh mereka namun tidak diterima argumentasi mereka. Takwil mereka tidak bisa diterima karena namanya wajib ibadah semua orang tahu. Orang Islam ya beribadah, namanya hamba beribadah kepada Tuhan. Kemudian mereka mengatakan tidak wajib ibadah, jelas mereka kafir. Contoh lagi misalnya takwil orang-orang liberal, ya, ini juga sudah saya singgung pada pertemuan lalu. Orang liberal dengan tafsir hermeneutikanya akhirnya menghalalkan banyak hal yang sudah jelas. Seperti mereka mengatakan wanita boleh mencerai. Dalam Islam tidak ada wanita boleh mencerai. Yang mencerai laki-laki. Semua orang tahu namanya tukang cerai laki-laki, bukan perempuan. Bukan perempuan yang boleh mencerai. Tidak namanya laki-laki masa iddah. Semua orang tahu saya punya masa iddah. Ini gimana? Ya. Contoh sepertinya mereka mengatakan homoseksual halal. Dari mana seperti ini? Semua orang tahu homoseksual haram. Maka meskipun mereka berusaha mencari argumentasi untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, maka tidak bisa diterima, ya. Saya pernah membahas secara khusus tentang salah seorang dari kaum liberal yang mereka menghalalkan zina, ya. Menghalalkan zina dengan alasan macam-macam, ya. Ya tidak bisa diterima zina. Kata mereka zina suka sama suka bukan zina, ya. Tidak jadi masalah. Ini semua orang tahu zina itu haram. Orang Islam yang sudah Islam tahu kalau belum nikah kemudian berhubungan itu haram, semua orang tahu. Kemudian dia mengatakan halal. Dia mengatakan halal, ya. Maka orang ini telah melakukan kekufuran. Orang ini telah melakukan kekufuran. Ini di antara model-model orang yang mengingkari perkara yang jelas dalam agama.